Selanjutnya untuk peserta nomor urut 7, dipersilahkan menuju panggung. Kalimantan Tengah untuk bersua dan bercerita. Halo teman-teman semuanya. Saya Putri Dayak Borneo dari Kalimantan Tengah. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Adakah sukacita hari ini? Ya, kita harus terus bersukacita di dalam Tuhan. Sungguh, hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena dapat berkumpul bersama teman-teman semuanya. Demikian juga pada Bapak Ibu Dewan Juri yang selalu rindu untuk merenungkan cerita firman Tuhan. Saya, Claudia Joycelyn Hanjanis Joning Astuti, akan menuturkan cerita Alkitab dengan topik Sadrak, Mesak, dan Abednego bersama-sama diselamatkan dari dalam perapian. Dan kisah ini diambil dari kitab Daniel. Bagaimana teman-teman? Sudah siap belum mendengarkan ceritanya? Kalau sudah siap, izinkan saya untuk memulainya ya. Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 30. Perapian yang menyala-nyala. Di dataran Dura, wilayah Babel, dipimpin oleh seorang raja yang terkenal dengan nama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini membangun sebuah patung emas yang begitu sangat besar. Dengan tinggi 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Atau jika dimeterkan, tingginya adalah 30 meter dan lebarnya 3 meter. Wow, sangat besar bukan? Raja ingin semua orang sujud menyembah patung emas tersebut. Maka raja memerintahkan orang untuk mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung emas tersebut. Setelah mereka semua berkumpul, raja memerintahkan bentaranya. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih kira-kira bentara itu siapa ya? Bentara adalah pembantu yang melayani raja dan menyampaikan titah raja. Maka bentara itu datang, maju ke depan, berdiri dengan tegap dan dengan suara nyaring menyatakan, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jika kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rabab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian yang lainnya berbunyi, maka haruslah kalian sujud menyembah patung emas raja. Jika tidak, maka kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Mendengar hal itu, semua orang menjadi ketakutan. Dan akhirnya menuruti titah raja, itu menyembah patung emas tersebut. Tetapi di sana tampak beberapa orang Kasdim. Mereka sedang memperbincangkan bahwa ada orang Yahudi yang tidak mau sujud menyembah patung emas raja. Maka orang Kasdim itu datang menghadap raja dan berkata, "Daulah tuanku, tuanku, bukankah tuanku bertitah bahwa setiap orang harus sujud menyembah patung emas raja? Jika tidak, maka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bukankah demikian tuanku?" Sang raja menjawab, "Ya benar, memangnya ada apa?" Nah, ini ada beberapa orang
Yahudi. Mereka bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini tidak mau menyembah patung emas raja. Tetapi mereka hanya mau menyembah Allah saja. Bagaimana ini Tuanku? Raja Nebukadnezar yang mendengar hal itu menjadi semakin geram. Dan dalam marahnya ia menyuruh pengawalnya untuk segera memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pengawal, segera panggil Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapku sekarang juga. Maka pengawal pun segera memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan tak lama kemudian mereka pun datang, lalu mereka ditanya oleh raja. Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar kalian yang tidak mau sujud menyembah patung emasku? Sebab bila jenis bunyi-bunyian berbunyi, maka kalian harus sujud menyembah patung emasku. Jika tidak, maka kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi dengan tenang, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab raja. Maaf Tuanku, tidak ada gunanya bagi kami untuk menjawab pertanyaan Tuanku. Bila Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari dalam perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tangan Tuanku. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak memuja berhala, melainkan kami hanya menyembah Allah saja. Raja Nebukadnezar pun menjadi semakin geram. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu ia menyuruh pengawalnya untuk menyalakan api 7 kali lebih panas daripada yang biasanya. Pengawal, segera nyalakan api 7 kali lebih panas daripada yang biasanya. Dan campakkanlah Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Maka dengan segera pengawal menghidupkan api. Karena titah raja itu keras, maka pengawal segera mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diseret dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bayangkan teman-teman, kita mendekati perapian saja sudah sangat panas. Apalagi ini yang dipanaskan 7 kali lipat daripada yang biasanya. Pasti tidak ada orang yang mampu bertahan dari api sepanas ini. Tetapi apakah yang terjadi? Pengawal yang menggeret dan memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego justru mati terbakar. Dan suatu keajaiban terjadi. Di dalam perapian yang menyala-nyala itu, terlihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Raja yang melihat hal itu menjadi bertanya-tanya dan terheran-heran. Mengapa mereka tidak terbakar? Lalu raja bertanya kepada menterinya. Hei Perdana Menteri, bukankah 3 orang saja yang kita campakkan? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan bukankah mereka juga terikat? Sang Perdana Menteri menjawab. Oh iya Tuanku, perasaanku hanya bertiga saja. Ini kenapa jadi 4 ya? Dan kulihat yang keempat itu seperti anak dewa Tuanku. Melihat hal itu, raja menjadi semakin penasaran dan berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu mereka pun keluar dari dalam perapian itu. Dan betapa terkejutnya semua orang ketika melihat bahwa tubuh mereka tidak mempan oleh api itu. Jubahnya tidak berubah apa-apa. Rambutnya tidak terbakar. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Raja Nebukadnezar pun menjadi sangat takjub dan berkata, Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang telah menaruh percaya padanya dan dengan tidak takut melanggar titah raja.
serta yang telah menyerahkan tubuhnya karena tidak mau memuja manapun kecuali Allah mereka. Akhirnya Raja Nebukadnezar pun sadar bahwa patung emasnya itu tidak layak untuk disembah. Dan yang layak untuk disembah adalah Allah. Dan di saat itu juga Raja Nebukadnezar mengeluarkan sebuah perintah bahwa setiap orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah, maka akan dihukum dan dirobohkan rumahnya. Akhirnya Raja Nebukadnezar membebaskan mereka dan memberikan hadiah kedudukan tinggi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Wah teman-teman, cerita kitab Daniel ini sangat menarik bukan? Mengajarkan kita bahwa Allah yang kita puja sungguh besar dan dahsyat dan telah banyak melakukan perkara yang ajaib. Asal kita setia, taat, percaya padanya. Nih, dari cerita ini ada makna penting loh. Yang pertama, kita harus berani dalam kebenaran. 2, kita harus mengandalkan Allah, terus setia dan percaya. 3, kita harus taat dan melakukan firman Tuhan. Teman-teman, yuk kita tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita agar beroleh kemenangan dan keselamatan. Agar cerita ini diingat oleh teman-teman semuanya, saya akan menutupnya dengan sebuah pujian lagu. Bila ada yang tahu, dapat mengikutinya. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jesus love you.